menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, pungli dapat dihilangkan. Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa me-PHK secara sepihak. Penjelasan Pak Jokowi tidak menjawab permasalahan. Ada 4. 1, Undang-Undang Omnibus Law ini amat heavy government, memberikan banyak sekali pengaturan detail kepada peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Ini berbahaya karena bisa banyak muncul kepentingan, apatah lagi sekarang oposisi tidak kuat. Yang kedua, Undang-Undang Omnibus Law menguatkan sentralisasi kekuasaan ke pemerintah pusat, padahal amanah konstitusi adalah desentralisasi otonomi daerah. Ada banyak izin yang ditarik ke pusat. Contohnya, banyak tidak perlu perda, cukup keputusan kepala daerah. Bahkan sebagian ditarik ke pemerintah pusat, diserahkan kepada pemerintah provinsi. Ini berbahaya karena yang lebih paham daerah adalah daerah bersangkutan. Yang ketiga, Undang-Undang Omnibus Law memberikan karpet merah kepada para pemodal dengan melemahkan tenaga kerja dan buruh. Contohnya, awalnya 32 kali gaji, sekarang cuma 25 pesangon. Itu pun 19 dari pengusaha, 6 dari BPJS. Penggunaan kalimat kalau dulu Undang-Undang Tenaga Kerja paling sedikit, sekarang paling banyak. Nanti ambigu di bab cuti, ambigu di hasil kerja dengan waktu kerja. Monggo Pak Jokowi dengarkan masyarakat ataupun pendapat pakar yang lain. Yang keempat, prosedurnya ini kesusu. Padahal kita ingat ojo kesusu, jangan keburu-buru, alon-alon asal kelakon. Mestinya prosedur penetapannya 79 undang-undang cuma 64 kali pertemuannya. Padahal biasanya kami di DPR satu undang-undang bisa 10-20 kali pertemuan, baru tingkat 1. Ini 79 cuma 64. Berbahaya. Pak Jokowi tidak menjawab permasalahan. Saya bertanya, Pak Jokowi sudah baca atau belum? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Pada seluruh masyarakat Indonesia, kami menghimbau untuk tidak mudah terpengaruh
dengan informasi-informasi yang mengatakan bahwa kajian dan pendapat dari serikat pekerja, dari mahasiswa, dan dari akademisi adalah sebuah hoax. Karena sesungguhnya kajian dari serikat pekerja, dari mahasiswa, dan juga dari akademisi adalah berdasarkan naskah yang ada, yang kita pelajari, kita bandingkan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, dan sesungguhnya ancaman Omnibus Law itu adalah nyata. Ancaman itu adalah masyarakat Indonesia akan kehilangan jaminan kepastian kerja, jaminan kepastian penghasilan, dan jaminan sosial ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu diberlakukan. Sehingga gerakan Serikat Pekerja Bersama Rakyat hari ini sesungguhnya adalah sebuah gerakan untuk memastikan bahwa kami, rakyat Indonesia, tidak akan pernah kehilangan hak kesejahteraan kami, hak konstitusional kami untuk bisa hidup sejahtera di negeri Indonesia yang kita cintai. Sehingga kepada masyarakat untuk berhati-hati, mewaspadai adanya informasi-informasi yang ingin menyudutkan gerakan serikat pekerja, gerakan mahasiswa, dan gerakan elemen masyarakat yang lainnya. Mari kita bersatu padu untuk memastikan terwujudnya jaminan kepastian kerja, jaminan kepastian upah, dan juga jaminan sosial sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah perlawanan rakyat untuk memastikan bahwa kita tidak pernah kehilangan hak konstitusional kita untuk bisa hidup sejahtera di negeri Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!